Ya, halo semua. Di sini, Hai. halo, halo. Halo. Eh, di sini kami akan membahas sebuah topik, judulnya itu tentang finansial teknologi. Kenapa kita memilih finansial teknologi? Karena kita baru ceritanya itu awalnya tuh kita ngebentuk kelompoknya telat dan akhirnya ya udah tinggal tersisa tuh apa sama apa gitu dan akhirnya kita memilih finansial teknologi. Tapi karena sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Andreas Rando, saya sebagai moderator. Boleh lanjut? Halo, saya Kevin Limitandi sebagai perwakilan dari perusahaan Dana. Saya Krisnayati Hawenipalis, perwakilan dari perusahaan Genius. Saya Katanya Pancarani berperannya sebagai orang yang menggunakan Dana dan Genius. Oke. Ya, berarti sekarang kita masuk ke topik aja nih, tentang finansial teknologi. Di masa seperti ini kan sudah kita ketahui finansial teknologi itu sangat berkembang gitu kan. Ada yang ngerti nggak sih pengertian dari finansial teknologi secara ini ya, pengetahuannya, pengertiannya ada yang ngerti nggak? Oke, kalau dari saya, sebenarnya finansial teknologi itu sebuah kemajuan baru dalam bidang finance. Kan tadi finansial teknologi, finance yang artinya di bidang keuangan, sedangkan teknologi itu ya hal-hal seperti HP, laptop, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi. Nah, financial teknologi itu sendiri, itu sederhananya itu merupakan sebuah perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan itu dengan teknologi. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah manusia dalam melakukan transaksi, pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan dana, dan lain sebagainya. Gitu. Boleh dari yang lain? Kalau dari gue sih, jujur aja kalau gue nggak mau ngasih penjelasannya sih, tapi gue mau ngasih kalau itu benar-benar berguna sih kayak buat kita yang apalagi sekarang lagi di tengah-tengah pandemi kan, lebih praktis aja daripada kayak kita harus bolak-balik ke bank atau ke ATM buat ngambil uang cash. Terus pembayaran kita kan sekarang belanja lewat online, jadi kayak itu lebih mempermudah hidup aja sih. Ya, jadi Fintech itu juga berfungsi untuk membantu konsumen, sama tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya, terus juga melakukan keuangan, tapi secara digital, jadi melewati aplikasi, dan sebagainya, kayak gitu. Oke. Jadi ya sudah mulai mendekati lah. Iya, sebenarnya jawabannya benar semua. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau tadi kita sudah membahas tentang secara definisi, apa sih yang kalian tahu aplikasi apa aja yang menurut kalian itu termasuk finansial teknologi? Ya, kalau dari saya, dari perusahaan saya sendiri, itu juga merupakan bidang fintech ya, yaitu Dana. Di mana kita menyediakan platform digital yang berupa tempat semacam dompet dompet digital gitu. Itu bisa buat pembayaran, bisa buat transfer dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga kan tahu lah ya yang namanya OVO, GoPay dan lain sebagainya. Kalau itu dari yang saya tahu sejauh itu. Terus kemudian juga ada Genius kan? Iya, ada Genius. Jadi, saya mau menjelasin sedikit tentang Genius. Jadi, Genius itu merupakan salah satu financial teknologi yang cukup terkenal, khususnya di kaum milenial. Karena emang targetnya Genius itu adalah kaum milenial. Jadi, Genius itu sering berada di mall-mall. Booth-nya itu sering berada di mall-mall, karena emang itu tadi targetnya adalah millennials. Lalu ada OVO, terus ada yang baru-baru sekarang, Doku Wallet ada. ya BCA Mobile gitu. Banyak juga sih. Oke, barangkali dari Catalina mau nambahin. Kalau dari saya sih, saya sih pakai beberapa fintech juga. Salah satunya
yang kayak tadi dibilang saya juga pakai Genius, saya juga pakai Dana, tapi yang lebih sering dipakai sih ya biasa mobile sih, itu udah pasti. Jadi menurut saya banyak sih bentuk-bentuk fintech itu, kayak dari bank-bank juga banyak kan, BNI juga sekarang punya, terus dari yang lain selain Bank BCA juga punya. Di situ aja. Oke, jadi kalau yang berarti kalau saya rangkum, yang dipakai itu kayak semacam GoPay, OVO, apalagi kayak Genius, Dana, dan itu kan maksudnya yang lebih dekat lah sama kita. Tapi kalian tahu nggak kalau misalkan kayak kita bisa terus kayak binomo ataupun aplikasi-aplikasi trading gitu, itu termasuk fintech nggak menurut kalian? Dan kenapa gitu kalau misalkan itu bisa dibilang vintage? Sorry, aplikasi apa? Iya, aplikasi apa? Kayak apa sih, kayak kita bisa itu kan, kita bisa binomo mungkin yang aplikasi-aplikasi trading gitu. Oh, itu Ya, kalau menurut saya ya, itu kalau untuk kita bisa kayaknya masih masuk ya, karena itu kan bentuknya transaksi untuk donasi ya. Ya. Nah, kalau untuk kayak binomo gitu, itu sudah bukan termasuk di bidang jasa keuangan, karena jatuhnya itu kan kita mendapatkan penghasilan gitu. Oh, Kalau oke. untuk fintech sendiri itu mungkin udah lebih kepada kayak di dompet digital, terus kayak bank-bank gitu. Oke, nggak ada yang mau nambahin nih. Iya benar sih, saya juga setuju sama katanya Kevin tadi. Vintage tuh kayak lebih mengarah kepada dompet digital, contohnya kayak Genius, kayak OVO, itu kan lebih mengarah ke dompet digital. Cuman mungkin kalau yang kitabisa.com masih bisa karena platformnya masih menghasilkan uang juga kan, uang pengumpulan dana untuk suatu hal tertentu. Oke. Ya, Binomo sekarang lebih ke saham nggak sih? Ya, lebih ke saham kayak gitu sih. Iya. iya sih. Kalau lihat dari iklannya. Oke, berarti kalau misalkan kita bisa itu termasuk, tapi kalau misalkan kayak binomo ataupun aplikasi trading itu bukan termasuk vintage. Berarti kalau saya simpulin dari kalian semua, aplikasi finansial teknologi itu bisa dibilang kita tuh kayak menyimpan gitu, bukan mendapatkan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tapi jangan dari cuman moderator doang yang nanya, barangkali ada dari kalian yang mau ngelempar gitu, ada yang mau memberikan pertanyaan gitu. Coba gue deh. Untuk Catalina nih kan sebagai pengguna nih, ya. Gimana pakai Dana? Gimana Sebenarnya rasanya gitu? Saya pribadi sih nggak terlalu sering pakai Dana ya, kayak pakai Dana tuh ya biasa cuma buat beli tiket nonton di Tix ID. Cuman ya praktis sih sejauh ini, kayak gara-gara pakai Dana juga ya nggak perlu ngantri-ngantri kalau mau beli tiket nonton juga gitu kan. Terus pengisiannya juga mudah, cuma lewat dari M-Banking juga bisa. Itu sih enak aja sih pakai Dana kadang, tapi ada nggak enaknya juga gitu loh. Contohnya? Gak enaknya tuh kayak gimana? Gak enaknya tuh, jujur sebenarnya saya tuh nggak gitu terlalu ngerti fungsinya Dana. Maksudnya kayak makanya cuma buat Tix ID doang. Jadi ya mungkin fungsinya kan kok kayak GoPay itu masih bisa buat beli makanan sekali ngegojek. Mungkin kalau Dana kan kayaknya enggak ya. Itu sih. Oke, sebenarnya kalau dari Dana pribadi sih sebenarnya bisa sih buat beli makanan ya. Terus kita juga banyak promonya, kayak contoh misalnya kalau kalian naik kereta nih di stasiun tuh, itu kan ada roti O. Nah, kalian kalau pakai Dana itu biasa beli 3 harganya cuma 40.000, atau beli 1 gratis 1 gitu. Terus kita banyak promonya gitu. Jadi bisa buat beli makanan juga. Ya mungkin nanti coba pakai Dana buat beli makanan. Nah, kalau dari Jenius gimana, Jenius? Nah, kalau dari Genius, saya kan mau menanyakan ke Catalina lagi, sebagai seorang pengguna Genius katanya. Alasan Anda memilih Genius itu apa sih? Memilih menggunakan Genius itu?
Soalnya kelebihan. mbak-mbaknya di mall maksa buat, ya udah buat aja. Sebenarnya nggak kepake juga sih, karena kayaknya makanya juga nggak pernah make karena apa ya, nggak gitu nggak Belum gitu tahu kegunaannya. nggak, selain belum tahu kegunaannya, nggak tahu mau dipakai buat apa juga gitu loh. Soalnya kalau buat bayar-bayar yang lain kan tuh udah pakai yang lain, nggak perlu pakai Genius. Jadi ya saya buat ya karena terpaksa aja, karena dipaksa sama yang di mall-mall itu loh. Oke. Sebenarnya Genius itu punya banyak kegunaan. Jadi dia tuh menyediakan 3 kartu gitu loh. Yang pertama itu M-Card, pasti Anda punya kan? Kan? Iya. Kamu punya kan M-Card-nya? Itu dalam bentuk nyata. Itu tuh sejenis debit juga, bisa digunain di ATM mana saja, kalau karena ada ATM bersamanya juga. Dan uniknya Genius itu dia itu nggak kena potongan gitu loh. Jadi mau kamu transfer kemana aja itu tuh nggak bakal ada potongan gitu. Terus pasti kamu juga punya e-card kan di dalam aplikasinya. Jadi e-card atau electronic card itu jatuhnya dia kayak credit card, jadi bisa dipakai buat beli Netflix, buat beli aplikasi berbayar, atau yang lain-lainnya. Pokoknya jatuhnya kayak credit card gitu. Jadi kalau bisa digunainnya Geniusnya. Sayang kalau nggak digunain. Banyak kegunaan. Lumayan nggak pakai nggak pakai dana tambahan transfer. Iya, lumayan bisa ke semua bank kok. Sama emang kayak ATM lainnya, debit lainnya maksudnya. Oh iya, dari Dana sendiri kalian juga bisa pakai buat transfer loh by the way. Jadi kalau misalnya kalian habis ngisi Dana nih, atau kalian mau narik uang dari Dana nih, Dana kan misalnya kalian beli tiket, katakanlah satu tiket itu harganya 45.000, terus kalian ngisinya 100.000 tuh. Berarti kan sisa 50-an ribu kan, 50 atau 60-an kan. Nah itu bisa ditarik lagi, dimasukin ke bank lagi gitu, dan itu nggak kena biaya. Oke. Bisa. Boleh. Lanjut. Kayak jatuhnya kayak lebih promosi. Oh iya dong. Iya dong. Sekarang gini. Kita kan di sini kan sebagai pemakai, kalau secara kehidupan nyata pemakai bukan cuma Catalina doang nih. Pemakai ada saya juga pemakai, Kevin Nimitandi, Napali dan Catalina juga pemakai. Menurut kalian deh, boleh kelebihan dan kekurangan dari finansial teknologi? Oke, kalau dari finansial teknologinya, kalau dari punya saya ya sebagai perusahaan Dana, untuk kelebihannya sendiri kan tadi sudah saya sebutkan, salah satunya itu bisa transfer bank, terus bisa balikin duit yang ada di dalam Dana itu balik ke rekening kita, terus kita juga banyak promo dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, sebenarnya aplikasi fintech itu banyak apa ya? Bisa dibilang jadi banyak banyak semacam kayak keamanannya gitu kurang gitu. Karena kan digital ya, dan kita tahu kalau misalnya semakin berkembang suatu teknologi itu semakin gampang kejahatan-kejahatan. Contohnya saja ada hacker, terus ada orang-orang yang bisa membobol ATM, dan bisa juga ada yang kayak penipuan gitu kan. Contohnya seperti aplikasi sebelah itu, kan pernah tuh ada kasus di mana kalau disuruh masukin kode itu, terus uang yang di dalam di dalam aplikasinya itu tiba-tiba ke transfer, tapi ke transfernya bukan ke kayak ke orang jahat-jahat gitu. Oke, itu dari Kevin Nimitandi. Terus ada yang lain kelebihan dan kekurangan? Kalau dari saya, kelebihannya kayak kita lebih simple gitu kan, makin efisien aja. Dan apa ya, kalau misalkan diikuti dengan realita, kayak kelebihannya tuh kita lebih mudah untuk mendonasi gitu. Jadi kayak kita nggak perlu, tadi kan Catalina udah bilang kalau misalkan itu kita nggak perlu ke ATM buat transfer kemana-mana. Jadi kayak cukup kita dengan jari kita bisa kirim kemana sesuai kita mau gitu. Dan kekurangannya apa ya? Gak tahu sih, sejauh ini dari persepsi anak kosan juga vintage tuh bahkan sangat membantu gitu untuk menghemat waktu gitu. Iya Ada sih, yang benar. nambahin? Saya deh, kalau kelebihan dari fintech itu sendiri, ya sama kayak tadi, kita
bisa dengan mudah bertransaksi di mana aja, kapan saja. Selama kita tuh masih punya jaringan internet, kayak gitu. Terus kita juga bisa bayar dengan mudah tanpa cash. Sekarang kan cash udah jarang banget ya. Cuman ya kekurangannya itu, kalau misalnya kita udah keenakan nih pakai fintech, kemana-mana pakai Dana, pakai Genius, pakai Oppo, pakai GoPay. Jadi kita tuh kadang ngelupain cash gitu loh, kalau misalnya kita berada di tempat-tempat yang emang harus bayarnya pakai cash. Jadi kita harus, aduh iya ya, kok harus ke ATM lagi gitu, nggak ada cash. Karena kita udah keseringan pakai fintech. Jatuhnya Jadi cashless ya, nggak pegang-pegang cash ya. iya. Cuman ya gitu kekurangannya kalau misalnya kita berada di tempat-tempat yang harus pakai cash itu jadi aduh bingung gitu, susah lagi, ke ATM lagi, ribet lagi. Jadi ya Setuju. harusnya Karena dia kan ini cash juga. sekarang kan masih ada banyak tuh tempat-tempat yang kayak bayarnya masih harus pakai cash. Terus mungkin kayak saya nih, misalnya saya pengguna GoPay, tapi saya nggak gunain Dana atau nggak gunain OVO. Nah, kadang tuh ada beberapa tempat yang bayarnya, oh harusnya cuma bisa pakai Dana, harusnya bisa pakai OVO. Sementara saya terus bisa pakai cash, tapi sementara saya sendiri nggak bawa cash gitu. Jadi kekurangannya mungkin kan nggak semua orang pakai semua platform vintage itu kan. Jadi mungkin kurangnya di situ sih, kayak nggak semua toko punya, jadi nggak semua toko bisa menggunakan yang kita pakai gitu loh. Itu sih. Mungkin kalau di kota-kota besar udah pakai semua, cuman kalau misalnya kita ada di kota-kota kecil tuh masih ini banget sih, masih belum terjangkau. masih kurang gitu. Iya, masih harus pakai cash lah. Iya, harus masih pakai Benar. cash. Oke. Next, ada yang mau ditambahin atau Mau nanya dong ke moderatornya sendiri pakai apa tuh? Pakai Dana atau pakai Genius? Wah, Atau dua-duanya? kalau saya sebagai moderator, kalau saya lebih pakai ke Genius sih. Kalau Dana tuh ya kayak Catalina lah, mirip. Kalau bedanya kalau saya ke Genius emang benar-benar pakai, tapi kalau misalkan buat Dana tuh kayak cuman buat beli tiket nonton ataupun ini beli apa ya, buat beli tim di line gitu. Karena kalau misalkan di Apple kan bisa pakai Dana tuh, itu doang sih kegunaannya Dana. Kalau Genius baru. Dana kalau buat nonton enak ya, banyak promonya. Iya. Iya benar. Benar. Lagi pandemik belum bisa nonton. Iya, nanti habis pandemi lah nonton. Nanti bakal banyak promo kemungkinannya. Boleh ada pertanyaan lain? Kalau enggak, barangkali mau cerita gitu tentang menggunakan vintage. Oh iya, mau nambahin dong, mungkin gak enak yang pakai vintage tuh kayak bener-bener harus selalu ada sinyal kali HP-nya ya, karena kalau sinyal lemot sedikit itu bener-bener transaksinya tuh nggak bisa digunain sama sekali gitu loh. Iya, Oh, iya sih oh, benar. Iya, benar. Nah, pengalaman ya. Pengalaman sering banget soalnya. Kadang malu gitu, pas mau bayar tiba-tiba nggak ada sinyal. Nah, Ya sih. Nanti jadi lama gitu kan. Ya jadi lama, yang ngantri kan banyak di belakang. Kayak aduh. Terus udah kayak gitu nggak bawa cash lagi. waduh. Kayak waktu itu yang pas Avenger tuh, itu kan rame tuh antreannya. Terus waktu itu ada teman saya, dia pakai Tix ID, terus kan mau ngambil tiket dong. Pas ngambil tiket, nggak ada sinyal, kelamaan. Dia ngantri tuh lama banget, kayaknya hampir sekitar 15 menit. Padahal kalau kita tahu kan ngambil tiket itu kan cepet ya, tinggal scan, ambil kan. Dia gara-gara sinyal itu ada sampai 15 menit ngantri tuh sampai dipindahin barisannya tuh ke sebelah samping. Terus mungkin orang lebih pakai vintage karena masih ada banyak yang kayak potongan harga, masih banyak diskon-diskon ya. Cuman mungkin orang-orang masih lebih praktis karena pakai yang kayak M-Banking gitu loh. Kalau M-Banking itu kan BCA tuh punya kartunya masih bisa dipakai buat ngegesek. Kalau OVO Genius punya kartunya, cuman mungkin nggak mesinnya belum ada yang gesek itu nggak sih, atau udah ada ya? Ada, dia udah ada. Dia tuh bisa digesek di semua ATM deh, soalnya dia pakai ATM bersama juga kan. Jadi dia kayak gitu tadi. Kayak saya Betul, ada visanya bahkan di Genius. Iya, ada visanya juga. Tuh, yuk pakai Genius. Pakai Dana juga. Apalagi kalau beli silin. Beli silin kan pakai Dana. Wah, itu untung banget kalian. Harus. Buy one get one gitu.
Terus waktu itu kan cuma 10.000, ya kan? Iya. Ayo guys, pakai Dana sama Genius juga. Berarti makanya dong, berarti kalau Genius gitu bisa dong buat isi yang kayak GoPay, terus Bisa. isi ke yang lain. Bisa. Bisa isi Dana? Bisa isi Dana juga kan? Bisa, semuanya bisa. Woi. Cuman ada kode banknya gitu. Kode bank itu pakai bank BTN. BPN. BPTN. Iya, BPTN. Gitu. Oke. Masih ada yang mau ditambahin atau sudah cukup? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya udah sih itu aja. Sudah cukup kali ya. Oke. Berarti kalau sudah cukup, demikian saja obrolan-obrolan kami dari mahasiswa. Oh ya, kita lupa mengenalkan diri kalau kita tuh dari mahasiswa UMN, jurusan Strategi Komunikasi. Dan seperti sekian. Terima kasih.